Salam sehat saudara-saudara. Sapaan Rohani tanggal 8 Maret 2023 ini terinspirasi dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai dengan 32 dan diberi judul Tuhan memberi hati yang taat. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh yang mengaruniakan telinga dan hati yang mendengarkan, kami memohon pengajaran-Mu atas firman Tuhan melalui sapaan rohani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terbayangkan oleh saudara sampai Tuhan berjanji dengan penuh cinta akan mentahirkan kita, menyucikan kita, memberikan hati yang baru, memberikan roh yang baru, menjauhkan hati yang keras, dan memberikan hati yang taat? Jika dalam teks Yehezkiel hal ini disampaikan kepada kaum Israel umatnya dan kepada kita sekarang ini, apa juga perasaan saudara? Kemungkinan yang pertama adalah bahwa kita sedang didapati tidak taat kepada Tuhan. Yang kedua, mungkin ada perubahan hati dan roh kita yang selama ini taat dan sekarang tidak taat. Yang ketiga, mungkin kita didapati oleh Tuhan memiliki hati yang keras, dalam arti keras kepala, tegar tengkuk, kepala batu, dan cenderung memberontak serta tidak mau menurut. Jika kita mendapati diri kita seperti itu, apa perasaan kita? Jika kita mendapati orang lain, bahkan anggota keluarga kita sendiri, apa pula perasaan kita? Bisa jadi perasaan kita malu, kesal, sebal, kecewa, dan marah. Demikian juga dengan Tuhan. Namun Tuhan mengasihi kita. Tuhan setia pada janjinya. Kesetiaan dan cinta Tuhan ini dilakukan bukan untuk kita, tetapi untuk menguduskan namanya sendiri. Nama Tuhan, huruf besar semuanya, yang diperkenalkan kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 14, Aku adalah aku, bukan sekadar nama. Nama itu hendak menunjukkan relasi cinta kasih Tuhan bagi umatnya, bagi kita. Karena Tuhan secara khusus memilih kita untuk menjadi umatnya, untuk dikasihi dan dicintainya. Juga kita memilihnya sebagai Tuhan, dan kita menjadi umatnya. Saat kita memilihnya, itu berarti kita mengasihinya. Saat kita mengasihinya, itu berarti kita menyembahnya. Saat kita menyembahnya, itu berarti kita harus taat dan tunduk kepadanya. Ketika Tuhan berjanji memberikan hati yang taat kepada kita, konsekuensi logisnya adalah kita pun harus taat kepadanya. Taat untuk hidup menurut ketetapan Tuhan. Taat untuk tetap berpegang pada peraturan Tuhan, pada titah Tuhan, pada firman Tuhan, dan sekaligus taat melakukan. Saat Tuhan memberikan hati yang taat kepada kita, itu berarti kita rela dan merendahkan hati senantiasa tunduk dan patuh kepadanya. Kita berkomitmen untuk tidak berlaku curang, tidak berkata dusta,
tidak menyimpang dari firman Tuhan. Tentunya taat beribadah, baik dalam ibadah personal maupun komunal, taat dalam membaca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam, pagi dan petang, taat dalam berdoa dan mendoakan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, baik itu keluarga, pekerjaan, pelayanan, maupun hal lainnya. Bersyukurlah jika Tuhan memberikan hati yang taat kepada kita. Lakukanlah ketaatan dimanapun dan kemanapun. Taatlah selalu meski orang di sekitar kita tidak taat. Taatlah selalu sekalipun kita tidak disukai banyak orang. Taatlah selalu sekalipun orang mencela dan menghina kita. Taat selalu sekalipun kita sepertinya hanya sendiri bersama Tuhan. Taatlah selalu kepada Tuhan sebagai bukti kita mengasihi dan mencintainya. Taatlah selalu karena memang Tuhan telah memberikan hati yang taat kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang memberikan dengan limpahnya anugerah, kasih karunia, dan pertolongan kepada kami. Kami datang kepadamu memohon kekuatan agar kami berani taat dalam kondisi apapun. Sebab hanya Tuhanlah yang memampukan kami dan yang layak kami andalkan dalam kami berkomitmen untuk mensyukuri anugerah hati yang taat yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam kasih setiamu kami memohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.